memangnya agak dijelasinnya itu agak riskan sekali gitu. Tapi kalau kembali kepada ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu kan jelas. Ya. Makanya saya nggak menjelaskan dengan secara rinci. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka ia janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah. Ya. Jawabannya tentu diri kita sendiri tak cukup memahami. Ya untuk kita lah, tapi kalau untuk umum, kalau orang mau berpikir. Kalau untuk umum, kalau orang mau berpikir gitu. Janganlah kamu mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kan lu sering gitu. Ya. Kalau kita kembali lagi bermain ayat ya rasanya terlalu tajam benar. Dari situ aja kita udah cukup memahami. Kalau kita kembali lagi kepada syirik khufi. Janganlah kamu mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Coba terus kita renungin. Ya. Akan ketemu jawabannya. Mana bisa manusia itu sampai kepada Tuhannya selama syirik itu masih bersarang pada alam pemikiran kita, konon lagi pada hati kita. Ya nggak bisa. Kenapa dibilang sulit kan? Karena yang menghukum diri manusia itu ya manusia sendiri. Allah mah nggak menghukum kita, yang menghukum kita ya alam pikiran kita sendiri. Contohnya begini bang, wah mana mungkin kita bisa. Ya. Kan menghukum kita sendiri, kalau Allah mau memberikan, siapa yang mau jadi penghalang? Kan? Yang menghalangi kan kita sendiri. Ya. Lalu kadang kita sholat secara umum dah umpamanya. Oh gue udah sholat ini secara pengakuan, gue udah ngaji, udah segala macam lah secara pengajian ya dia jalanin. Lalu dengan secara tidak langsung dalam hatinya dia itu berkata, gue sih nggak bakalan masuk neraka lah istilahnya. Gue udah ngaji, gue udah pokoknya segala macam lah yang secara ibadah yang disebut umum itu dia jalanin. Apakah dia bisa diterima dalam seluruh ibadahnya itu kepada Tuhan? Iya, kalau diterima atau tidaknya sebenarnya begini bang, kalau kita ambil kesimpulannya, ya memangnya sulit. Iya, makanya ini yang kita katakan. Memangnya sulit, karena sholat itu kan dua versi, sifat umum, sifat khusus. Ada keinginan kita, ada keinginan Allah, beda. Kalau keinginan kita sebagaimana apa yang kita lakuin adalah sebagai kewajiban. Yang sudah ditetapkan hukum-hukumnya, waktunya, aturannya sudah tetap kan? Ya kan otomatis dia itu mengharapkan juga Pak di situ. Itu pun kita nggak terlalu kaku nih bang. Dari syariat tarekat hakikat marifat, kalau dia jalan di atas rel dengan lurus bisa sampai. Bisa nyampe? Bisa sampai, cuman karena kan yang menghukum diri kita sendiri. Anggapan kita sudah cukup. Iya. Nah itu. Maksudnya itu Pak, supaya lebih jelas loh Pak. Kan udah cukup gitu anggapan kita kan. Iya. Jadi mereka hanya mengikuti persangkaan mereka sendiri. Padahal belum. Buat apa jenjangnya ada satu disebut tarekat? Tarekat itu kan menuju jalan. Iya. Ya. Dari apa yang dilakukan dalam hukum fikih, dia jalankan. Seperti uduk, dia jalankan. Saya suruh nyunyi kaki, berarti saya suruh jalan yang benar, suruh bersih dari segala 7 indera kita. Nah itulah dia jalankan. Apa itu sempurna? Belum. Ya. Apa sebab belum? Nah di sini masuk kata Nabi, Allah tidak akan melihat wajah kamu, bentuk kamu, rupa kamu, yang kulihat ialah isi hati kamu. Masuk hakikatnya. Baru permainan dalam.
Baru mulai permainan dalam. Nah, setelah di dalam kita sudah bermain, barulah kita tahu. Dan setelah kita tahu, disitulah marifatnya tumbuh rasa. Berarti rasa makrifat itu bukan kita inginkan ya, Iya, berjalan dengan sendirinya bisa. ya. Kan kita udah sering cerita, bisa dari bawah ke atas, bisa datang dari atas. Langsung masuk. Kalau datang dari atas, memang istilah utang dibayar kontan, Mang. Itu orang yang udah terjepit, orang udah buntu, orang udah nggak punya pegangan apa lagi, kebodohan semuanya udah habis, hanya satu. Apa satu? Mengharapkan pertolongan Allah. Bisa terjadi. Allah memberi kepada orang yang teraniaya. Tapi terkadang kala orang kalau udah kejepit rumput pun buat pegangan. Iya emang. Kalau udah Ya. tergelincir Nah, apalagi. apapun bisa dihalalkan karena kehilangan. Itulah jalan untuk menuju marifat. Jadi marifat itu pun bukan hanya kita mengenal kepada Tuhan aja, bukan kita mengenal kepada Allah aja. Emang yang gaib itu aja kan banyak, Bang. Malaikat gaib, iblis gaib, setan pun gaib, Tuhan gaib, nemana Rasul man Tuhan gaib, Allah maha gaib. Kan harus dikenal semua. Kalau enggak tertipu kita. Kok bisa menjadi begitu goib? Kenapa orang mau pengen kenal tuh Pak? Karena memang di situ diperintah gitu. Kan kita sudah diperintah beriman kepada yang goib, bukan yang nyata. Suruh beriman kepada yang goib. Nah, nyata iya. kita nggak beriman. Kalau yang nyata, Nah, kalau yang Karena nyata udah dilihat. beriman kepada yang sudah ada. Tulisan Quran yang ada, itu Iya. kalamnya kan. Pengalaman. Paham? Ya paham. Ya begitu juga beriman. Orang bisa ngomong beriman, gampang. Gampang ya. Terus gampangnya? Bisa jadi patuh, taat kepada Allah, taat kepada aturan-aturan yang ada, dia jalanin. Apa sudah beriman? Belum. Mereka baru patuh dan taat.